Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Duta Abdillah Aswad dengan NIM 200306118 dari kelas Peternakan A, Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proses biosintesis dari mata kuliah produksi ternak unggas dengan dosen pengampu Ibu Tati Fidianasari SPT MP. Baik, langsung saja. Proses biosintesis itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada sintesis yolk atau kuning telur. Yang kedua itu ada putih telur atau albumin. Nah, yang ketiga itu ada cangkang telur. Lalu produksi ternak unggas dibagi menjadi 2, yaitu oviduct dan ovarium. Oviduct terbagi menjadi 5. Yang ini, yang pertama itu ada infidibulum, lalu yang kedua ada magnum, yang ketiga ada isthmus, yang keempat ada uterus, dan yang kelima ada vagina. Telur dimulai dengan terbentuknya kuning telur atau yolk di dalam ovarium. Nih, dalam ovarium. Sel telur yang dihasilkan di dalam ovarium jumlahnya mencapai ribuan dan berbagai ukuran. Di antaranya 4 buah besar dan 1 buah paling besar. Sel telur yang paling besar berwarna keputihan disebut dengan folikel. Folikel sebagai sel telur yang sudah dewasa tersebut kemudian dilepas secara berurutan. Setelah itu, ovum yang sudah matang akan dilepas di ovulasi dari folike dan kemudian yolk ditangkap oleh infidibulum. Fungsi dari infidibulum ini adalah untuk menangkap ovum yang sudah matang. Bagian ini sangat tipis dan mempunyai panjang sekitar 9 cm. Bentuk infidibulum ini seperti corong atau fimbria yang berfungsi untuk menangkap ovum yang sudah matang. Proses infidibulum terjadi sekitar 15 sampai 30 menit. Nah, dari infidibulum kemudian masuk ke magnum. Dan di sini terjadi proses pembentukan putih telur atau albumin. Di sini diberikan putih telur atau albumin, di mana sebagian dari albumin ini membentuk kalaza untuk mengikat kuning telur. Nah, di magnum, yolk yang sudah mempunyai putih telur berada selama lebih kurang 3 jam. Dan magnum ini merupakan saluran terpanjang dari oviduct, yaitu sekitar 33 cm. Dari magnum, yolk dan albumin mengalir ke isthmus. Di isthmus ini tempat terbentuknya membran sel atau selaput kerang lunak yang berfungsi untuk melindungi masuknya mikroorganisme ke dalam telur. Di sini telur berdiam sekitar 1,5 jam dan panjangnya sekitar 10 cm. Kemudian telur yang telah dibungkus oleh membran mengalir ke uterus. Nah, di dalam uterus inilah telur disempurnakan sehingga mendapat cairan putih yang tipis melalui membran secara difusi dan terbungkus oleh bahan keras yang disebut kerabang. Nah, proses ini memakan waktu sekitar 20 sampai 21 jam. Panjangnya sekitar 6 cm. Selanjutnya telur masuk ke dalam vagina. Panjang vagina ini sekitar 12 cm. Telur dalam vagina hanya beberapa menit saja. Di sini telur dilapisi oleh mukus yang berfungsi untuk menyumbat pori-pori pada kerabang telur untuk mencegah infeksi bakteri. Kemudian telur yang sudah disempurnakan tadi
telur yang sudah disempurnakan tadi dikeluarkan melalui kloaka. Nah, rongga udara telur terbentuk di luar tubuh ayam, yakni sekitar 1-2 jam setelah telur tersebut dikeluarkan. Kenapa hal ini bisa terjadi? Dikarenakan adanya perubahan temperatur. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sintesis shock. Pada proses sintesis shock, terjadi pembentukan dari komponen-komponen disebut vitelogenesis yang berada di dalam hati dan di bawah koordinasi dari hormon gonadotropin dan steroid. Sintesis shock, dua komponen alfa dan beta lipofitelin. Secara skema, yolk berasal dari pituitari atau kelenjar otak, lalu menghasilkan hormon gonadotropin. Kemudian hormon estrogen akan diekskresikan untuk memacu nukleus supaya mensintesis protein, asam amino, dan berada di sitoplasma hati. Kemudian hasil dari sintesis protein akan dialirkan menuju granula yolk berupa viteloginin atau fosfatin dan lipoprotein, lalu terbentuk yolk. Lalu yang kedua ada proses sintesis albumin, yaitu terjadi di nukleus menggunakan agen yaitu RNA dan DNA menuju ribosom mensekresi mRNA, lalu mRNA dikeluarkan dari ribosom lalu menyatu dengan asam amino menjadi asam amino rantai peptida, masuk ke sitoplasma. Di sitoplasma menghasilkan komponen albumin atau ovoalbumin, ovotransferin, dan lain-lain. Lalu yang terakhir ada sintesis kerabang atau cangkang telur. Bahan utama kalsium dan HCO3. Untuk mendapatkan kalsium dibutuhkan bantuan kalsium binding protein CABP yang bertindak sebagai transport kalsium menjadi kerabang. Sintesis ini bisa dikontrol dengan kehadiran B3 dan hormon steroid. Di muka sel pinggir kerabang terjadi metabolisme CO2 dan H2O menghasilkan H2CO3, lalu diubah lagi menjadi H2CO3-1 dengan enzim karbonhidratase HCO3-1 masuk ke cairan pinggir kerabang. Hidrogen dari HCO3 dikembalikan kembali untuk digunakan lagi. Jadi bahan pembentukan kerabangnya adalah CaCO3. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai proses biosintesis. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.